sampai kemudian gigi beliau geraham atas pecah satu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tiba di sebuah lembah kecil di antara perbukitan atau gunung, rangkaian gunung yang disebut sebagai Uhud. Kata Uhud sendiri merujuk pada keadaan gunungnya yang menyatu meskipun dia terdiri dari banyak puncak dan lereng. Maka dia disebut Uhud karena dia bersambung satu sama lain menjadi satu. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada satu peristiwa yang sangat dikenal. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Ghazwatul Uhud atau perang yang terjadi di Uhud. Kisahnya adalah bahwa saat perang Badar, kafilah dagang Abu Sufyan yang sedianya dicegat oleh Nabi SAW, sementara kaum muslimin justru harus berhadapan dengan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal Amr bin Hisham. Kita ketahui kenapa Nabi SAW menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ibu-ibu dan bapak-bapak harus pahami dalam konteks yang benar, sebab kafilah dagang Abu Sufyan ini dibangun modalnya dari harta-harta yang dirampas dari para muhajirin pada saat mereka berhijrah. Jadi hartanya Abdurrahman bin Auf, hartanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, hartanya Abu Salama Al-Makhzumi, hartanya kaum muslimin yang ada di Makkah yang ditinggalkan ketika hijrah, ini dipakai oleh Abu Sufyan untuk modal dagangnya menuju negeri Syam. Sehingga dengan begitu Rasulullah sangat punya hak bersama para sahabat untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan ini pada saat peristiwa menjelang perang Badar. Tetapi penghadangan itu justru berbuah sebuah peperangan yang disebut sebagai Perang Badar yang sangat luar biasa, di mana 300 kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang kafir bersenjata lengkap dipimpin oleh Abu Jahal. Mereka membawa 500 kuda dan 700 unta, sementara kaum muslimin kita bisa bayangkan satu unta aja dipakai bergantian berlima. Dan senjata mereka sangat terbatas, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin di Badar, sehingga pada saat itu kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy dan memukul mundur mereka hingga tercerai-berai. Dan dari mereka telah tewas lebih dari 70 orang yang kemudian menjadi korban perang Badar. Perang Badar ini juga menorehkan keagungan tersendiri karena keutamaan menjadi ahli Badar tidak tertandingi di antara sahabat-sahabat Nabi kesemuanya. Singkat cerita, ketika kafilah dagang Abu Sufyan sampai di Makkah, mereka akhirnya mendengar pula kekalahan kaum musyrikin di Badar. Maka orang-orang Quraisy bersumpah untuk membalas dendam. Lalu ada yang mengusulkan bagaimana kalau hasil kafilah dagang Abu Sufyan ini keuntungannya dipakai untuk membiayai pasukan yang lebih besar untuk kemudian membalas dendam kepada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka betul Abu Sufyan berhasil menghimpun 3000 pasukan untuk bergerak segera menuju ke Madinah untuk melakukan balas dendam kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pada saat itu kemudian mengumpulkan para sahabat, mendengar kabar bahwa kaum Quraisy sudah berangkat untuk menyerang kota Madinah. Beliau mengumpulkan para sahabat. Beliau bersabda, aku melihat di dalam mimpiku, dan mimpi beliau adalah benar, mimpi kenabian. Aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi yang sangat kokoh, dan aku melihat beberapa ekor sapi disembelih, dan aku melihat mata pedangku pecah atau rompal. Nabi SAW memaknai dalam mimpiku ini berarti kita akan menang kalau bertahan di dalam kota Madinah, karena baju besi yang kokoh ini adalah kota Madinah. Tetapi kita akan kehilangan beberapa sahabat. Dengan adanya sapi-sapi yang tersembelih, itu berarti akan gugur banyak syuhada. Sementara mata pedang beliau yang rompal bermakna akan ada anggota keluarga beliau yang mendapatkan musibah yang besar. Ini dimaknai oleh Nabi SAW. Lalu Nabi menawarkan bagaimana kalau kita bertahan di dalam kota Madinah. Para sahabat berpandangan, pada umumnya mereka tidak setuju. Ketika itu terlebih orang-orang yang tidak ikut perang Badar. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami kemarin sudah tidak mendapatkan keutamaan dengan tidak ikut perang Badar.
bagaimana sekarang kami akan berperang di dalam kota yang itu tidak memberikan kepada kami satu kesempatan untuk berperang seperti di perang Badar. Demikian kaum Muhajirin terutama mereka menolak gagasan Nabi untuk bertahan di dalam kota Madinah. Sebagian juga dengan alasan kasihan saudara-saudara kita Ansor. Perang kota itu kalau kita menang, kita tetap akan mengalami kerugian. Kalau kita kalah, maka akan hancur semuanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat Ansor. Maka orang-orang Ansor juga menjawab, ya Rasulullah, kami dulu di masa jahiliyah adalah orang yang membenci pertarungan atau peperangan dalam kota, karena kami tidak bisa menunjukkan keperwiraan, keberanian kami di dalam perang kota. Kita berperang harus secara gentle di dalam padang pertempuran yang luas seperti yang dulu kita alami di Badar. Itu yang harus kita lakukan. Rasulullah SAW menghadapi para sahabat yang kemudian ternyata bersikeras untuk keluar menyambut pasukan Quraisy itu di Badar seperti tahun sebelumnya. Hanya ada satu tokoh yang sangat mendukung gagasan Rasulullah untuk berperang di dalam kota. Nama tokoh ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan, ya kita ini harus ikut Rasulullah toh ya. Wah, Rasulullah sudah berpendapat begitu, itu mimpinya beliau. Masa menentang beliau? Ayo toh, kita ikut apa kata Rasulullah saja. Ini yang dikatakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada alasan Abdullah bin Ubay untuk mendukung ide Rasulullah berperang dalam kota, bukan karena itu ide Rasulullah, tetapi karena kalau berperang dalam kota, maka yang pengecut maupun yang pemberani itu nggak beda. Kalau berperang di dalam kota, itu nggak kelihatan mana orang-orang yang akan menjadi pahlawan dan mana-mana para pecundang, sehingga dia merasa lebih aman kalau berperang di dalam kota. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Tidak semua orang yang mendukung ide kita itu sebenarnya pro sama kita. Bisa jadi dia karena pro pada dirinya sendiri, seperti yang ada pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ketika itu melihat para sahabat berdebat dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah bangkit berdiri masuk ke rumahnya. Maka para sahabat menyesal, kita tadi ngapain kok maksa-maksa Rasulullah? Ya Rabbi, jangan-jangan kita ini telah membuat beliau marah. Jangan-jangan kita telah membuat beliau sedih. Jangan-jangan kita telah membuat beliau kecewa. Beliau masuk ke dalam. Nanti kalau beliau keluar lagi, kita katakan saja kita ikut apa yang beliau putuskan. Kita nggak usah bahas lagi, pokoknya kita ikut apa kata-kata Rasulullah. Ternyata begitu Nabi SAW keluar, beliau sudah mengenakan baju besi lengkap. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, terserah kepada engkau. Jika engkau ingin berperang di dalam kota, kami ikut ya Rasulullah. Mohon maafkan kami tadi, kami lancang untuk mendebat engkau. Kata Nabi SAW, Allah sudah memerintahkan aku, jika aku sudah memakai baju besiku, maka aku tidak akan melepasnya sebelum menghadapi musuh. Allah menurunkan ayatnya, فَإِذَا azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah membulatkan tekadmu untuk berperang, maka sekarang tinggal bertawakallah kepada Allah. Nggak usah pikirin menang atau kalahnya, karena tadi Rasulullah mimpinya kita akan menang kalau bertahan di dalam kota Madinah. Kalau keluar belum tentu menang. Tapi fatawakkal 'alallah, sudah bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah kaum muslimin. Ketika itu jumlahnya berangkat dari kota Madinah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu jumlahnya sekitar 1000 orang. Jumlahnya sekitar 1000 orang. Tetapi 300 di antara 1000 orang ini adalah anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Di tempat ini, di sebuah titik yang baru keluar beberapa kilometer dari kota Madinah, mereka sudah langsung desersi. Kemudian mereka mengatakan, kami nggak mau kalau kita semuanya hancur, binasa. Karena Rasulullah sudah mengatakan kita akan menang kalau di Madinah. Sementara kita marah keluar. Kami menduga pasukan kita akan kalah dan hancur. Oleh karena itu, izinkan kami, kita bagi tugas, silakan berangkat, kami akan menjaga kota Madinah. Kami akan balik ke kota Madinah untuk menjaga kota Madinah. Ini alasannya orang-orang munafikin, sehingga mereka desersi. Sehingga yang mengikuti Nabi SAW tinggal 700 orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bergerak menuju ke arah Badar, tapi sebelum sampai Badar, ternyata pasukan Quraisy sudah sangat maju, sudah sampai di Uhud ini. Jadi kalau Badar dengan kota Madinah ini jaraknya lebih jauh, lebih ke selatan. Sementara Uhud ini sudah sangat dekat dengan kota Madinah. Jadi agak terlambat kaum muslimin menyongsong, sehingga pasukan musuh ini sudah sampai di Uhud, sehingga kemudian mereka pun bertemu di sini. Ketika kemudian Rasulullah melihat pasukan musuh jumlahnya 3000 orang, 700 berbanding 3000 berapa Pak? 4 kali lipat lebih. Maka kemudian beliau mengatur strategi. Salah satu strategi yang diterapkan Rasulullah adalah adanya pasukan backup.
pasukan yang menjagai pasukan yang sedang berperang di bawah dengan kekuatan tempur yang lebih tinggi. Siapa mereka? Para pemanah. Nabi SAW menempatkan kira-kira 70 orang pemanah di sebuah perbukitan kecil yang disebut sebagai Jabal Ar-Rumat, Gunung Para Pemanah. Jadi sejak saat itu diberi nama Gunung Para Pemanah. Nanti kita bisa melihat Gunung Para Pemanah, Jabal Ar-Rumat ada di situ. Itu sekarang posisinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ukurannya itu lebih kecil karena mungkin sering didaki orang itu ya, makin terkikis gitu ya, sehingga dulunya lebih tinggi daripada yang kita lihat sekarang. Itulah Jabal Ar-Rumat. Di sana ditempatkan 70 pemanah dipimpin oleh Sayyidina Abdullah bin Bayd radhiyallahu anhu al-Ansari. Kemudian Sayyidina Jabir ini, Abdullah bin Jubair ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan pula anak buahnya diberi pesan oleh Rasulullah SAW. Jangan turun apapun yang terjadi sebelum saya perintahkan turun. Nabi SAW berpesan betul-betul. Kalian turun, kalian yang menjaga kami, kalau kalian turun maka kami akan diserang. Jadi tetap di atas apapun yang terjadi di bawah, jangan pernah turun. Ini yang disampaikan Nabi SAW kepada para sahabat yang ada di Jabal Rumat. Maka kemudian para sahabat ini berjaga di Jabal Rumat, 70 pemanah ini dipimpin Abdullah bin Jubair menjadi backup. Kalau terjadi, takutnya ada serangan, putaran atau serangan, manuver-manuver Quraisy, mereka bisa langsung melihat dari posisi itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terjadilah kemudian pertempuran yang sangat sengit antara kaum muslimin sekitar tinggal 60 lawan kekuatan kaum Quraisy yang kemudian terdiri atas 3.000 orang. Pasukan Quraisy mengerahkan semuanya termasuk barisan para wanita. Barisan para wanita ditempatkan di belakang dipimpin oleh Hindun binti Utbah. Hindun ini istrinya Abu Sufyan, dia memimpin pasukan rebana, tugasnya menyemangati pasukan laki-laki, dan kalau pasukan laki-laki yang mundur, tugasnya para perempuan ini melempari mereka dengan batu. Jadi kalau ada yang mundur, lemparin. Kalau ada yang mundur, lemparin. Jadi jangan sampai ada yang mundur. Dijaga betul-betul oleh barisan pasukan Quraisy ini. Nah, pertempuran yang luar biasa ini terjadi, rahmati Allah, dan kaum muslimin pada saat itu berhasil memukul kekuatan Quraisy ini dengan getir yang meninggi, dengan serangan yang kemudian dipimpin oleh ujung tombaknya di sayap Zubair bin Al-Awwam. Tidak ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tiga-tiganya dari Bani Hashim yang sejak dahulu keluarganya Nabi SAW dikenal sebagai orang-orang yang paling pemberani di medan perang. Jadi ada Zubair, kemudian ada Zubair adalah putra dari Sofiyah, yakni Salam. Kemudian ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Pasukan kaum muslim terus merangsek maju sehingga kemudian orang-orang Quraisy ini kemudian banyak yang melarikan diri dari medan perang. Pasukan mereka tidak lari tetapi semuanya memilih untuk kemudian mundur dan lari meninggalkan di tengah pertempuran. Bapak Ibu dirahmati Allah, salep namanya. Itu istilah untuk barang yang ditinggalkan di medan perang berupa biasanya senjata-senjata. Dan Bapak Ibu tahu senjata itu harganya mahal atau murah? Mahal. Dan itulah yang kemudian menjadi sasaran ketika di dalam peperangan. Kalau kita berhasil mengalahkan musuh, maka salep apa yang ada menempel di tubuh musuh itu yang menjadi hak kita. Apa yang terjatuh dari musuh bisa diambil, itu menjadi hak kita. Maka kaum muslimin ketika itu dengan gegap gempita melihat kaum Quraisy sudah terpukul mundur, sehingga mereka memunguti salep, pedang-pedang yang bagus, ada hiasan permatanya, ada emasnya gitu ya. Kemudian ada perisai-perisai yang sangat kokoh, yang mahal harganya, terbuat dari kulit-kulit pilihan yang kemudian dirangkai dengan kayu yang paling bagus. Kemudian ada berbagai macam hal yang ditinggalkan ini diambili. Nah, melihat itu, apa yang terjadi Bapak Ibu dan dirahmati Allah? Yang di Gunung Rumat, di Gunung Para Pemanah, pasukannya Sayyidina Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan satu sama lain, wah sudah menang kok, sudah mulai ngambilin salep, kita kalau nggak turun ini nggak kebagian ini, wah gimana ya, turun yuk, turun. Abdullah bin Jubair mengingatkan, jangan turun, demi Allah jangan turun, karena Nabi mengatakan jangan turun sebelum diperintahkan. Lah itu kan kalau masih perang, wah udah selesai kok, mereka sudah bubar semua Quraisynya, kita ini sudah saatnya untuk turun. Maka kemudian mereka sebagian akhirnya turun. Abdullah bin Jubair mencegah tapi tidak digubris. Pasukan ini turun sehingga tersisa di atas hanya sekitar 5 orang yang kemudian tidak turun bersama yang lain.
Yang lain sudah turun ikut mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy. Maka di saat itulah korps kavaleri cadangannya Quraisy waktu itu masih muda, panglimanya namanya Khalid bin Al-Walid. Karena masih muda, dia waktu itu masih dipercayanya untuk mimpin kavaleri cadangan, belum mimpin pasukan utama. Tapi disitulah briliannya Khalid bin Walid pada saat itu, bagaimana dia melihat celah kesempatan, melihat pasukan di Jabal Rumat ini sudah turun, maka kemudian pasukannya Khalid memutar. Dengan pasukan berkuda, dia memutar untuk menyasar barisan Nabi SAW dari arah belakang. Dan kita bisa bayangkan ada orang lagi pada jalan, menguti barang, diserang pasukan berkuda dari belakang. Dan pasukan berkuda Khalid terdiri dari 500 orang, yang kita bayangkan pasukan kaum muslimin saja tinggal tersisa 630 orang tadi yang kita sebut. Maka kemudian pasukan ini diserang oleh pasukannya Khalid bin Walid dari belakang, sehingga terjadi kekacauan yang sangat parah. Semula kemenangan berubah menjadi kekalahan yang sangat menyakitkan. Pada saat itu Rasulullah SAW menjadi sasaran orang-orang Quraisy, mencari-cari di mana Muhammad, itu yang akan mereka jadikan sasaran untuk dibunuh. Sampai seorang yang bernama Ibnu Kumayyah, ini lucu, dia pertama sudah berhasil melukai Rasulullah, tapi kemudian nanti ternyata yang dia sasar adalah Mus'ab bin Umair. Jadi dia sudah menghantam pipi dan pelipis Nabi SAW, sampai kemudian gigi beliau, geraham atas pecah satu, kemudian ada 3 buah cincin besi dari pengikat helm beliau. Kita bisa bayangkan helm besi beliau itu ada talinya. Talinya ini dari rantai. Nah, ketika talinya dari rantai ini dipukul dengan gada, blak, maka 3 cincin besi ini melesak masuk ke dalam pelipis Nabi SAW. Ini keadaan Nabi SAW yang terluka pada saat itu, kemudian oleh para sahabat dilindungi. Tetapi yang menjadi sasaran berikutnya adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena Mus'ab ini perawakan dan wajahnya sangat mirip dengan Nabi SAW. Ditambah Mus'ab ini membawa panji-panji. Jadi akhirnya dialah yang jadi sasaran orang-orang Quraisy untuk diserang, dikeroyok dengan sangat membabi buta. Sayyidina Mus'ab bin Umair memegangi panji-panji dengan tangan kanannya dan dengan tangan kiri dan tangan kanannya, sementara diganti-ganti, kadang memegang pedang, kadang memegang panji, terus kemudian melawan serangan orang-orang Quraisy ini, sampai Ibnu Kumayyah ini, orang Quraisy yang memang sangat berambisi membunuh Rasulullah ini, mendatanginya dengan berkuda dan kemudian menyerangnya dengan sangat luar biasa, memang orang jagoan gitu ya. Sayyidina Mus'ab bin Umair terpapas lengan kanannya, sehingga kemudian beliau pindahkan panji-panji ini ke lengan ini. Dan ketika orang-orang berteriak, ini Muhammad, mari kita bunuh, ini Muhammad, mari kita bunuh, maka Mus'ab bin Umair dengan kesadaran luar biasa membaca ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Mus'ab bin Umair memegangi panji-panji dengan tangan yang satunya, dia diserang lagi, terpapas lagi lengannya, kemudian dia pertahankan dengan seluruh dirinya agar panji-panji itu tidak rubuh, sampai Ibnu Kumayyah menyerang 3 kali dengan meletak nebas ke beliau dan sampai ke leher beliau radhiyallahu anhu. Dan Mus'ab bin Umair pun rubuh, gugur syahid ketika itu. Maka orang-orang berteriak, qad qataltu Muhammadan, kata Ibnu Kumayyah, aku sudah membunuh Muhammad. Qutila Muhammad, qutila Muhammad. Orang-orang pun berteriak bahwa Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh. Ketika itulah ada seorang Ansar dengar berita bahwa Rasulullah terbunuh, dia meletakkan pedangnya dengan sedih. Kemudian ada saudaranya, sahabatnya di situ bertanya, kenapa kamu? Rasulullah sudah terbunuh, kita mau apa lagi? Sahabatnya ini, Masya Allah ya, inilah tausiah dalam saat-saat genting seperti itu. Kata sahabatnya, kalau Rasulullah terbunuh, kenapa kita masih hidup? Ayo kita susul Rasulullah SAW. Maka 2 orang ini kemudian bergerak ke arah musuh sampai keduanya syahid fisabilillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keadaan yang lebih berat mengatakan Hamzah bin Abdul Muthalib. Hindun binti Utbah sudah bersumpah kepada Allah bahwa Hamzah harus terbunuh di dalam perang Uhud ini. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam perang Badar terbunuh ayah, paman, dan sekaligus kakak lelaki dari Hindun. Itu di duel pertama melawan Hamzah, Ali, dan Ubaidillah bin
Haris bin Abdul Muthalib. Ini saudara-saudara Nabi SAW semuanya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ceritakan latar belakangnya. Bapaknya Hindun namanya Utbah bin Rabi'ah. Pamannya namanya Syaibah bin Rabi'ah. Saudaranya namanya, kakaknya ini namanya Walid bin Utbah. 3 orang ini sebenarnya bukan orang yang habis-habisan anti terhadap Islam. Justru mereka adalah orang-orang yang netral. Dulu pernah Walid bin Utbah bin Rabi'ah mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Hai Muhammad, mana yang lebih mulia, bapakku, bapak yang lebih kakekmu atau kamu?" Wahai Muhammad, kalau mereka lebih hebat, mereka punya dewa-dewa yang mereka sembah. Wahai Muhammad, kalau engkau lebih hebat, kamu berani mengatakan bahwa kakekmu itu lebih bodoh daripada kamu, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah Utbah bin Rabi'ah selesai ngomong, Rasulullah bertanya, "Sudah selesai wahai Abul Walid?" "Sudah." "Sudah mendengarkan?" "Baik." Lalu Rasulullah membacakan Al-Quran untuk Utbah bin Rabi'ah. Kata Utbah, "Luar biasa. Ini bawahnya kokoh, atas yang memberi buah. Tidak mungkin kata-kata manusia. Oke Muhammad, selamat tinggal." Kemudian dia mendatangi orang-orang Quraisy dan mengatakan, "Mulai sekarang kita jangan musuh Muhammad," kata Utbah. Kenapa? Kalau Muhammad nanti mau binasa, biar dia binasa oleh orang Arab yang lain. Jangan tangan kita kotori dengan kekerabatan kita dengan Muhammad. Darah yang mengotori ini mengotori kekerabatan kita dengan Muhammad. Tapi kalau menang jaya, kemenangan kejayaannya akan menjadi kejayaan kita. Ini pendapatnya Utbah bin Rabi'ah. Nah, perang Badar terjadi, Bapak, pentingnya memilih teman baik. Apa yang terjadi? Ketika perang Badar akan terjadi, Walid, kemudian bapaknya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah ini sudah sepakat, kita nggak usah berangkat. Kita nggak usah ikut memerangi Muhammad. Kita nggak mau terlibat dalam menumpahkan darahnya kerabat kita sendiri. Kita di rumah saja. Abu Jahal dengar Utbah bin Rabi'ah tidak mau berangkat berperang, dia beli gaun pengantin paling mahal yang banyak renda-rendanya, gaun perempuan. Dia kirimkan kepada Utbah bin Rabi'ah dengan pesan, "Kamu memang pantasnya pakai baju kayak begini, bukan baju perang." Gara-gara disindir dengan baju pengantin, marahlah Utbah bin Rabi'ah. Mereka belum tahu siapa Utbah bin Rabi'ah di medan perang. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah dan Walid berangkat berperang, dan tragisnya Bapak Ibu rahmati Allah, mereka yang tewas pertama kali di Badar. Karena ketika ditantang duel, orang-orang Quraisy mengatakan, siapa yang akan mewakili kita dalam duel ini? Sudah terlanjur Utbah bin Rabi'ah marah, maka dia mengatakan, aku yang maju. Syaibah maju, Walid maju, 3 maju, dihadapi oleh Hamzah, Sayyidina Ali dan Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib. Dan singkat, 3-nya tewas di perang Badar. Maka dendamnya Hindun kepada Hamzah sangat membara. Dia menggunakan budaknya Jubair bin Mut'im namanya Wahsy. "Wahai Wahsy, kalau kamu bisa bunuh Hamzah untuk saya, maka akan engkau bebaskan." Maka Wahsy tidak peduli apa-apa, yang penting dia bebas. Hari itu mengincar Hamzah. Dia tidak ada urusan sama yang lain. Dia seorang pelempar lembing yang sangat jitu. Dia incar Hamzah. Apa tandanya Hamzah? Di dada Hamzah ada hiasan burung. Itu yang dia sasar sejak awal. Dia cari-cari Hamzah, ketemu, dia lempar dengan lembingnya. Set, kena dada Hamzah, tembus sampai ke punggungnya. Maka Hamzah pun rubuh, gugur. Oleh Wahsy, jasadnya diseret, dihadapkan ke Hindun. "Silahkan, aku belum puas wahai Wahsy." Buka dadanya, dibedahlah dada Sayyidina Hamzah, dikeluarkan jantungnya, dan saat itulah Hindun mengunyah-ngunyah jantungnya Sayyidina Hamzah karena dendam yang sangat dalam. Sayyidina Abdullah bin Jahsy di malam perang Uhud bertemu dengan Abi Waqqas dan berkata, "Ayo kita berdoa," dan masing-masing mengaminkan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Aku berdoa duluan. Ketika itu karena aku sedang saking miskinnya, doa kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku besok dengan musuhmu yang paling kaya. Lalu aku berhasil membunuhnya, lalu aku mendapatkan rampasan perangnya." Ini doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abdullah bin Jahsy berdoa, "Ya Allah, pertemukan aku besok dengan musuhmu yang paling gesit. Aku berusaha menyerangnya, tapi dia berhasil membunuhku. Lalu dia memotong hidungku, memotong telingaku, membedah perutku, mengeluarkan isinya. Lalu aku menghadap engkau, ya Allah, dengan keadaan seperti itu. Lalu engkau
bertanya kepadaku, wahai Abdullah, kenapa kau ini? Lalu aku akan menjawab, ya Allah, ini semua untuk mencari ridhamu. Lalu engkau berkata, engkau benar wahai Abdullah. Di pagi harinya, di dalam perang ini, Sayyidina Abdullah bin Jahsh, kakak ipar Nabi SAW nantinya karena beliau menikah dengan Zainab binti Jahsh, ini ditemukan gugur dalam keadaan seperti yang beliau berdoa malamnya. Dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dibedah perutnya, dikeluarkan isinya. Dalam keadaan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keadaan sangat genting, keadaan sangat memilukan di tengah barisan kaum muslimin. Akhirnya ada sahabat yang menemukan Nabi SAW. Dia berteriak, "Huna Rasulullah SAW. Ini Rasulullah di sini, sudah ketemu." Teman-temannya langsung membekap mulutnya. Goblok, ini malah nunjukin kepada musuh. Diam, gitu kan? Akhirnya kemudian para sahabat berkumpul di sekitar Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat berkumpul sementara mereka sudah tidak pegang senjata. Kebanyakan senjatanya sudah rusak atau sudah busurnya patah, sudah ada yang kemudian pedangnya lepas dan sebagainya. Maka beliau mengatakan, yang masih memiliki anak panah berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Talha Al-Ansari. Jadi Rasulullah merekomendasikan hanya dua pemanah yang ada di sekitar beliau, Abu Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika kemudian melihat Sa'ad, Nabi SAW bersabda, "Irmi Sa'dan fida'aka abi wa ummi." Ayo Sa'ad, panah terus wahai Sa'ad, karena ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu. Nabi SAW mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas agar doanya mustajab, dan mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas agar panahnya selalu mengenai sasaran. Dan pernah dikisahkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika menggunakan busur yang sangat berat, maka beliau pernah menembakkan satu anak panah kena membunuh 3 orang sekaligus. Tembus ke satu, kena di berikutnya lagi. Karena Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pemanah yang luar biasa. Dari kalangan Ansar, Abu Talha Al-Ansari, beliau juga pemanah yang sangat ulung. Tidak ada tembakannya Abu Talha Al-Ansari kecuali mengenai sasaran. Maka Nabi SAW mengatakan, daripada yang lain nembak nggak kena, kasihkan panah kalian kepada Abu Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus seperti itu sampai akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, serangan musuh terus terjadi. Sementara para sahabat tidak memiliki apa-apa untuk membela Rasulullah SAW, terlihatlah Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha kemudian membentangkan badannya karena dia sudah nggak pegang pedang, nggak pegang tameng, nggak pegang tombak, nggak pegang anak panah. Dia bentangkan badannya untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian serangan membabi buta terus terjadi, sehingga pada diri Talha bin Ubaidillah nanti akan ditemukan 70 luka, Bapak Ibu dirahmati Allah. 2 jarinya hilang, 1 tempurung lututnya juga hilang. Inilah Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Terus kemudian dia mendampingi Nabi SAW di saat seperti itu, mengucur darah dari ke-70 luka di badannya, dan dia berdoa kepada Allah. Apa doanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Rabbi khud bidami hadal yaum hatta tarda. Ya Allah, ambil darahku hari ini sampai engkau ridha kepadaku. Bapak Ibu dirahmati Allah, terus beliau SAW menitikkan air mata melihat Talha bin Ubaidillah. Dia bersabda, barang siapa ingin melihat orang yang sudah syahid di sisi Allah tapi masih berjalan di muka bumi, maka inilah Talha bin Ubaidillah. Bapak Ibu, belum berhenti di situ. Nabi SAW dipapah oleh para sahabat, diangkat ke arah tempat yang tinggi di atas jajaran pegunungan Uhud ini, dibawa untuk dilindungkan supaya tidak kena serangan musuh. Bapak Ibu tahu ketika Rasulullah akan didudukkan naik ke atas sebuah batu, apa yang terjadi? Dinaikkan lagi karena yang dorong juga sudah sangat lemah, kehabisan tenaga. Nabi SAW juga sudah sangat kelelahan, sehingga beliau badannya terperosok lagi. Beliau didorong lagi, terperosok lagi. Sehingga ketika itu Sayyidina Talha bin Ubaidillah dengan darah yang sudah memenuhi seluruh tubuhnya, itu melihat satu peluang amal lagi. Dia bergerak mendekat ke arah Nabi SAW. Dia rubuhkan badannya di bawah batu. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, naiklah ke batu ini dengan bertumpu ke atas badanku." Nabi SAW menaikkan kakinya ke badan Sayyidina Talha bin Ubaidillah, dan beliau menitikkan air mata menangis, kemudian mengatakan, "Aujaba Talha, aujaba Talha." Seorang Talha wajib masuk surga. Seorang Talha wajib masuk surga. Ketika beliau sudah didudukkan di atas batu itu, maka para sahabat tidak tega melihat beliau yang meringis kesakitan karena giginya pecah dan ada
pelipis beliau terluka oleh cincin-cincin besi. Maka majulah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dia periksa luka itu, ternyata sangat dalam tertusuknya, sehingga dia tidak tega untuk mencabutnya dengan tangan. Maka Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kemudian meminta izin kepada Rasulullah. Dia peluk kepala Rasulullah SAW, kemudian dia gigit cincin besi pertama yang menancap itu. Dia tarik dengan giginya, sekak. Ternyata giginya patah satu, Bapak Ibu rahmati Allah, tapi cincin itu berhasil lepas. Beliau ambil lagi yang kedua dengan giginya lagi, dan ternyata tertarik, tetapi juga gigi beliau patah lagi. Sampai 3 kali beliau berhasil mencabut 3 yang menancap di pelipis Rasulullah. Maka giginya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah patah 3 buah. Sehingga kadang-kadang sahabatnya sering mengatakan, inilah orang yang giginya telah mendahulunya ke surga. Ketika cincin-cincin besi ini dilepas, maka darah mengucur dengan sangat deras dari pipi Nabi SAW dan membasahi baju beliau. Pada saat itulah seorang sahabat maju mendekat kepada Nabi SAW. Namanya Malik bin Sinan Al-Khudri, ayahanda Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Malik bin Sinan Al-Khudri? Dia peluk lagi kepala Rasulullah. Dia letakkan mulutnya di tempat lukanya Nabi SAW. Dia sedot dengan sekeras-kerasnya supaya semua darah kotornya keluar, sampai kemudian itu memenuhi mulutnya. Kemudian dia sobek bajunya bagian bawah, dia ikat bagian Rasulullah yang terluka sehingga tertutup lukanya itu. Penuh mulutnya oleh darah Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, muntahkan darah yang ada dalam mulutmu, wahai Malik. Kata Malik, dia menggelengkan kepala. Muntahkan darahmu, wahai Malik. Malik menggelengkan kepala sampai 3 kali, kemudian dia telan darah itu. Setelah dia telan darah itu, dia berkata, ya Rasulullah, aku telah menelan darahmu dan darahmu ada di dalam tubuhku ya Rasulullah. Maka doakanlah kelak ya Rasulullah bahwa aku berhak untuk mendampingimu di dekatmu di dalam surga. Maka Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin melihat di antara lelaki ahli surga, lihatlah kepada Malik bin Sinan Al-Khudri. Malik bin Sinan Al-Khudri kemudian begitu bahagianya atas apa yang diungkapkan Rasulullah bahwa dia adalah ahli surga, langsung kemudian bergerak mencabut pedangnya dan maju ke arah musuh sambil meneriakkan takbir. Kemudian dia merangsek ke arah musuh dan menyerang, dan akhirnya dia terbunuh. Dengan nanti ketika ditemukan jasadnya, seluruh bagian depan tubuhnya ini ada lukanya, bagian belakang tidak ada sama sekali, menunjukkan dia tidak pernah berusaha untuk lari sedikit pun. Dia merangsek maju tanpa henti, sehingga kemudian seluruh tubuhnya terluka di bagian depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasukan kaum muslimin perlahan-lahan mengorganisasi diri, dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka kemudian berhasil menata diri kembali, sehingga pelan-pelan pasukan Quraisy ini yang menyerbu ini mulai menarik diri. Maka Nabi SAW berada di atas, sementara di bawah sana panglima musuh Abu Sufyan bin Harb kemudian berpatroli dikawal oleh pasukannya Khalid, melihat keadaan musuh yang banyak terbunuh. Kemudian berteriak ke arah atas, di mana pasukan Nabi SAW telah berkumpul di atas. Afikum Muhammad, apakah di kalangan kalian ada Muhammad? Nabi SAW mengatakan, uskut, diam. Afikum Abu Bakrin, apakah di kalangan kalian ada Abu Bakar? Semuanya diam. Afikum Umar, apakah di antara kalian ada Umar? Jadi pertanyaannya hanya Muhammad, Abu Bakar, dan Umar. Ini menunjukkan Abu Sufyan sangat paham kekuatan Islam ada pada 3 orang ini. Dia menanyakan, adakah Rasulullah, adakah Abu Bakar, adakah Umar? Maka kemudian Abu Sufyan berteriak, ala Hubal, maha tinggi Hubal sesembahannya. Ketika itulah Nabi menegur para sahabat, kenapa tidak kalian jawab yang ini? Oh, bagaimana kami menjawab ya Rasulullah? Allahu a'la, Allah lebih tinggi. Maka Umar bin Khattab yang berteriak dengan suaranya yang keras, Allahu a'la, Allah lebih tinggi. Kaget Abu Sufyan mendengar suara Umar. Wahai Umar, demi Allah aku lebih percaya kepada engkau daripada kepada Ibnu Kumayyah. Katakan padaku, Muhammad mati atau hidup? Sayyidina Umar menjawab, demi Allah, Rasulullah baik-baik saja berada di tengah kami, dan kami sekarang sedang siap untuk menyerangmu kembali. Kata Abu Sufyan, sudahlah Umar, ini sudah impas. Kalian menang di Badar, kami menang di sini. Kata Umar, tidak impas. Ketika kami menang, kami mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami kalah, kami
mendapatkan pahala pula dari Allah. Jumlah korban kita sudah sama. Yang tewas dari kami 70, dari kalian 70, kata Abu Sufyan bin Harb. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidak sama. Korban-korban kalian masuk neraka, syuhada-syuhada kami masuk surga. Maka begitu mendengar jawaban Umar, Abu Sufyan bin Harb sudah putus asa karena berarti Muhammad selamat dan misi perang Uhud ini gagal bagi mereka. Ketika melihat Abu Sufyan gamang ketika itu, kita mau gimana? Mau nyerang Madinah atau pulang ke Mekah? Mau nyerang Madinah atau pulang ke Mekah? Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Abu Bakar, pimpin beberapa sahabat, kejar mereka. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, sami'na wa ata'na Rasulullah. Ketika itu berapa sahabat yang bisa dikerahkan? 80 orang. Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar itu turun menyerang dengan membawa 80 orang sahabat. Berapa yang dikejar? 3.000 orang. Maka ketika ditanyakan man asja'us sahabah, siapa sahabat yang paling pemberani? Sahabat paling pemberani adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena apa? Bayangkan, mimpin 80 orang untuk mengejar 3.000 orang, memastikan 3.000 orang ini mengikat kudanya dan menaiki untanya, mereka pulang ke Makkah, tidak bergerak menuju ke Madinah. Dan inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peperangan Uhud, di mana kaum muslimin mendapatkan kekalahan yang pahit. Bahkan Nabi SAW mendapatkan luka-luka yang begitu parah. Tetapi disinilah Nabi SAW tidak ingin kaum muslimin menjadikan tempat ini sebagai tempat yang angker atau tempat yang dianggap sebagai tempat sial. Beliau SAW senantiasa mengatakan, Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Nabi SAW juga pernah naik ke atas salah satu puncak gunung Uhud ini bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Dan kemudian beliau berkata, ketika gunung Uhud bergetar, tenanglah wahai Uhud, karena di atas kalian adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Jadi Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman telah dinubuatkan oleh Nabi SAW, mereka akan wafat dalam keadaan syahid, terbunuh, yang itu juga benar-benar terjadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan bergerak nanti setelah ini menuju ke tempat di mana para syuhada Uhud dimakamkan. Di sana ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Sayyidina Mus'ab bin Umair, ada Sayyidina Abdullah bin Jasi, ada banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang ada di sana. Kita akan berdoa untuk mereka. Dan terakhir, sebagai pelajaran dari perang Uhud ini, Allahu Akbar, sebuah pelajaran yang agung dan berharga bagi kita semuanya, bahwa musyawarah itu adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membahas urusan-urusan yang penting. Kekalahan kaum muslimin di Uhud bukan karena mereka bermusyawarah, tetapi kekalahan ini karena 2 perkara. Satu, niat yang bengkok, karena ada di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang kemudian ditegur Allah karena niat mereka bukan lagi karena Allah, tetapi juga ada niat karena menginginkan harta benda. Dan juga yang kedua, karena ada yang tidak taat kepada Rasulullah SAW, di mana diperintahkan untuk tetap di atas gunung, tetapi mereka justru turun untuk ikut mengambil apa-apa yang ditinggalkan oleh musuh. Dan di dalam kisah pemakaman perang Uhud masih ada cerita yang sangat luar biasa. Sayyidina Abdurrahman bin Auf bertahun-tahun kemudian mengenang ketika disuguhkan makanan kepada beliau. Beliau berkata, Mus'ab bin Umair orang yang lebih baik daripada kami, dan dia sejak hijrahnya tidak pernah memakan makanan seenak ini. Padahal makanannya Abdurrahman bin Auf sangat sederhana. Ketahuilah ketika Mus'ab bin Umair gugur di Uhud, dicarikan untuknya kain untuk mengkafaninya. Maka tidak ditemukan kain kafan untuknya selain sebuah selimut usang yang kalau ditutupkan ke kepala maka terbuka kakinya, yang kalau ditutupkan ke kaki maka terbuka kepalanya Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sehingga akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, kami ikatkan kain itu ke kepalanya, sementara kakinya kami tutupi dengan rumput-rumputan idkhir. Adalah Mus'ab bin Umair, lelaki yang paling tampan, yang paling rapi, yang paling wangi, yang paling harum semerbak baunya bisa dicium. Bahkan ketika sudah lewat waktu beberapa jam, karena sangat luar biasanya.
Tapi begitu ibundanya di Mekah mengetahui dia masuk Islam, dia diboikot oleh keluarganya, sampai kulitnya mengelupas seperti ular berganti kulit. Ketika dia hijrah ke Madinah, Rasulullah melihat dia, orang yang membuka kota Madinah untuk dakwah, Mus'ab bin Umair ini masuk ke masjid dengan keadaan pakaiannya yang lusuh, dengan keadaan rambutnya yang kusut, wajahnya yang pucat. Maka Nabi SAW memalingkan wajah, tidak sanggup melihat kepada Mus'ab, dan berkata kepada para sahabat, bagaimana kalian nantinya kalau kalian duduk di atas singgasana, sedangkan pelayan-pelayan hilir mudik melayani kalian. Kata para sahabat yang saat itu sedang dalam keadaan fakir, kami hari itu pasti lebih baik daripada hari ini ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak, demi Allah, kalian pada hari ini lebih baik daripada kalian pada hari itu, ketika kalian berada dalam kemewahan-kemewahan itu. Kalian dalam prihatinnya ini adalah karena kalian adalah dalam keadaan terbaik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perang Uhud, ketika dikabarkan kepada istrinya Hamnah binti Jahsh bahwa Mus'ab bin Umair gugur, wanita itu menangis sampai pingsan. Padahal ketika dikatakan tentang ayahnya meninggal, dia biasa saja. Dikatakan tentang saudaranya meninggal, dia biasa saja. Dikatakan tentang ibunya wafat, dia biasa saja. Tapi ketika dikatakan tentang suaminya, maka dia menangis sampai pingsan. Dan Nabi SAW bersabda, wanita ini di dalam hatinya kedudukan suaminya sangat tinggi, dan ini adalah keutamaan baginya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekalahan Nabi SAW di perang Uhud yang kemudian dibalik menjadi kemenangan ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin 80 orang mengusir 3.000 orang agar tidak menyerang kota Madinah, tapi mereka kembali ke Makkah, menjadi pelajaran berharga. Dan Gunung Uhud ini adalah saksi dari sejarah itu. Kita berziarah untuk mengambil pelajaran, dan insya Allah kita berdoa di makam para syuhada Uhud. لبيك لا شريك لك